Selamat datang di channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Sasi Dewa Perang, Bab 84 hanya sebuah makhluk liar. Ini, Jonathan Ma dan sekumpulan bos, serta Indian Yun dan lainnya tercengang. Terlintas kegembiraan pada wajah Rian Chen yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Eric Mu itu, berhasil dilumpuhkan oleh David Chu. Kemampuan David Chu, begitu hebat. Bagus sekali. Haha, aku Bus Bear, merasa benar-benar puas. Bus Bear yang sebelumnya paling menentang David Chu, kini malah menjadi orang yang paling pertama berdiri untuk memberi tepuk tangan, seluruh wajah penuh ekspresi kagum. Berhadapan dengan orang yang kuat, dia selalu mengekspresikan rasa kagum dari dalam hati. Inikah petarung tingkat ke-6? Kenapa malah menjadi sangat lemah saat berhadapan dengan anak muda itu? Eric Mu pun tercengang melihat keadaan di depan. Kedua mata melotot besar. Rian Chen, lawan yang tidak mampu dia kalahkan itu, malah tidak kuat menahan satu teknik pun dari David Chu. Ini membuat rahang bawahnya hampir terlepas dan jatuh. Orang berbakat telah lahir di Jiangbei. Aku sudah tua, sungguh sudah tua. Eric Mu menghela nafas. Secara refleks teringat kejadian barusan. Dia terlalu menyombongkan diri, bersikap angkuh seolah generasi tua adalah yang terhebat, menunjukkan kehebatan di hadapan David dan memintanya belajar dari dirinya. Namun sekarang, wajahnya penuh rasa canggung dan menyesal, wajah tua itu memerah, ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. David Chu yang berada di atas ring hanya mengibaskan lengan baju dengan santai, dengan hati yang tenang, seolah baru saja melakukan sebuah hal kecil. Dia hanya menatap Guru Wu dengan datar, sedikit mengerutkan kening. Dari tubuh orang tua itu, dia merasakan sebuah hawa-hawa yang sangat menyebalkan. Bagaimana mungkin anak muda ini bisa begitu kuat? Sedangkan Di Qizhou yang berada di depan pun berdiri dari tempat duduk, kaget hingga rokok di bibir terjatuh. Keadaan yang tadinya sudah jelas, kini malah berubah drastis, membuat hatinya sedikit banyak terasa tidak menentu. Bos Zhou, tidak perlu panik, ada aku di sini. Siapapun tidak bisa menyentuhmu. Di saat inilah, Guru Wu yang dari tadi fokus bermeditasi akhirnya membuka kedua mata. Tatapan matanya sangat tajam, wajah yang sudah sangat kurus itu tersenyum bagai iblis, menatap David Chu sambil berkata, tidak menyangka, di kota Jiangling yang kecil ini ada orang sehebat kamu. Sungguh kejutan besar. Cekak, sudah hampir 20 tahun aku tidak mengeluarkan seluruh tenaga dalam tubuh. Bisa menyaksikan kemampuanku hari ini, adalah keberuntunganmu yang amat besar. Selesai berkata, badan kecil Guru Wu berpindah ke sudut ring. Tiba di hadapan Rian Chen yang tergeletak lemas. Langsung mengangkatnya dengan tangan yang sudah tua dan usang itu. Jangan, Guru. Aku mohon jangan. Merasakan sesuatu yang menakutkan akan melanda. Wajah Rian Chen langsung memucat, berteriak keras sembari memberontak melepaskan diri. Guru Wu tidak menghentikan gerakannya, hanya tersenyum kecil, menampakkan dua buah gigi yang sangat tajam. Setelah itu, dia langsung menggigit leher Rian Chen hingga putus. Jeritan menusuk telinga menembus ke dalam hati setiap orang. David Chu mengerutkan kening. Jonathan dan beberapa bos lainnya pun mulai merasa takut. Dia menghisap darah Rian Chen. Meronta-ronta tidak lebih dari 10 detik. Akhirnya Rian Chen berhenti bernafas. Guru Wu pun hanya menyeka bekas darah pada ujung bibir, lalu berteriak keras. Lah. Tubuhnya seolah mendapatkan penambahan energi. Semakin lama semakin besar. Otot dan kulit bagai balon yang tertiup angin, membesar dengan sangat cepat. Terlihat nyata di depan mata, Guru Wu yang berubah wujud dari seorang laki-laki tua bungkuk bertinggi badan 1,6 meter menjadi seorang laki-laki kekar bertinggi badan 1,85 meter, bahkan lebih tinggi dari David Chu. Hanya saja wajahnya tetap usang penuh kerutan, bagai iblis yang keluar dari neraka. Cekak. Semua orang yang menyaksikan kemampuanku akan berakhir mati. Hari ini darah segar kalian akan dipersembahkan kepada tuanku. Suara tawa Guru Wu yang seperti iblis itu membuat raut wajah Jonathan Ma dan lainnya berubah drastis, sangat ketakutan. Menghisap darah manusia, membuat badan bertambah besar, ini sungguh di luar batas kewajaran bagi mereka. Orang itu, sama seperti monster, sungguh iblis yang menakutkan. Cepat tembak, bunuh dia.
Jonathan Ma berteriak keras, segera menyuruh anak buah menembak. Meski di dalam dunia persilatan, melakukan kecurangan dan campur tangan akan melanggar aturan, pasti akan dihina oleh Underworld. Tetapi aturan hanya berlaku bagi manusia, orang ini adalah sebuah monster. Jika tidak segera menghabiskannya, sungguh tidak ada yang tahu siapa yang akan digigit selanjutnya. Peng, peng, peng. Gus Bear segera mengeluarkan pistol, melepaskan 7 hingga 8 butir peluru. Kini adalah zaman perang senjata, petarung yang kuat sekalipun, tetap tidak kuat menahan peluru yang menembus daging. Hanya saja, peluru yang mengenai badan Guru bagai mengenai papan besi. Terdengar bunyi, tang, 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 percikan api di mana-mana. Semua terpental jauh. Peluru hanya meninggalkan jejak ringan di kulitnya. Dia bisa menangkis peluru. Gus Bear menghirup nafas dingin. Semua orang tercengang melihatnya. Sekelompok semut seperti kalian, berani main-main dengan keahlianku, kata Guru Wu sambil tersenyum licik. Setelah itu dia menangkap beberapa butir peluru, dan mengayunkan tangan. Dalam seketika peluru menembus kening beberapa anak buah Jonathan Ma, mati seketika. Haha, bagus, Guru Wu. Bunuh mereka semua. Saat ini Dikizu telah sangat percaya diri, tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Eric Mu yang berada di samping malah sangat kaget, berteriak seperti melihat hantu. Master, ternyata dia seorang master. Ada 9 tingkatan dalam dunia persilatan, setingkat demi setingkat akan semakin kuat. Tingkat pertama sampai ketiga, disebut kungfu tingkat pertama, kedua lengannya berbobot besar, memiliki tenaga yang luar biasa, terlihat dari saraf dan ototnya. Tingkat keempat sampai keenam, disebut kungfu tingkat kedua, kekuatan dalam tubuh sudah semakin besar, bagai orang yang berlatih tai chi. Begitu kekuatan batin digerakkan, kekuatan yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan tingkatan 7 hingga 9 adalah kungfu tingkat ketiga, itulah yang biasa dikatakan sebagai master. Manusia seperti itu, sudah menjadi naga dewa langit, tiba pada puncak tertinggi dalam dunia persilatan. Kekuatan batin yang dimiliki dapat membunuh orang dengan sangat mudah, bahkan peluru pun tidak lagi dapat melukainya. Dan Guru Wu memiliki kekuatan di antara puncak tingkatan ke-6 dan ke-7, atau biasanya disebut sebagai calon master. Meski tidak semenakutkan kekuatan batin master yang bisa membunuh dengan mudahnya, namun dia juga sudah bisa memanfaatkan kekuatan batin demi melindungi diri. Peluru pada umumnya sama sekali tidak bisa melukainya. Begitu perkataan terucap, raut wajah orang-orang berubah. Ternyata Guru Wu benar-benar menakutkan. Lalu apakah Kakak Chu bisa mengalahkannya? Kini Indiani pun menjadi tegang, bertanya dengan suara gemetaran. Sungguh kurang beruntung. Eric Mu menghela nafas, calon master, tidak berbeda jauh dengan master yang sesungguhnya. Hingga hari ini dia belum pernah mendengar ada yang berhasil mengalahkan seorang master. Hati Jonathan Ma dan lainnya jatuh ke dalam jurang dalam, sungguh kehilangan harapan. Benar, wawasan kalian cukup luas juga, bisa-bisanya menyadari aku sebagai seorang calon master, sayangnya kalian masih berharap bisa mengalahkan kemampuanku. Kata Guru Wu sambil tersenyum kecil, penuh keliaran. Dan di saat inilah mata David Chu berkedip, menatap Guru Wu selama beberapa detik, lalu tersenyum dingin. Ternyata seperti itu, hanya sebuah makhluk liar yang berhasil melarikan diri dari kuil. 3 tahun yang lalu, dia menyerang kuil dan membunuh iblis setan. Namun ada sebagian anak buah yang berhasil melarikan diri, dan membuat onar di dunia manusia. Contohnya, orang di hadapan mereka saat ini. Kisah si Dewa Perang, bab 85. Berapa jumlah kepala yang kamu punya? Anak muda, kamu hebat sekali. Sekarang aku berikan 1 kali kesempatan, untuk menyembah dan menjadi muridku. Dengan begitu aku akan mengampunimu. Kata Guru Wu sambil tertawa keras, ekspresi wajah penuh arogan. Kamu tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, aku juga akan mengajarkan kemampuan yang hebat padamu. Kelak menjadi seorang master, tidak perlu cemas dengan masa depan sendiri. Bagaimana? Di matanya, dirinya sudah memberikan kesempatan emas bagi David, tidak ada seorang pun petarung yang mampu menolak godaan dari sebuah kata master. Sesungguhnya itu adalah tingkatan naga dewa langit, keberadaan yang disembah-sembah banyak orang. Menerimaku sebagai murid, semut kecil sepertimu pun berani berbicara seperti itu.
Di luar dugaan semua orang, David Chu malah tertawa dingin, berkata dengan nada meremehkan. Jangankan kamu seorang master yang menjelma dengan aliran sesat, sekalipun kamu seorang master yang sesungguhnya, aku tetap bisa menghabisimu dengan satu tangan saja. Seperti merasa kesal dan marah, juga seperti menerima tantangan atas kehormatannya, Guru Wu langsung berteriak keras, "Hei anak muda, kamu cari mati!" Dia mengayunkan kepalan tangan yang sangat kuat seperti disertai guntur. Serangan itu 10 kali lebih mematikan dari kapak yang Rian Chen gunakan, membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Tinjuannya itu bercampur dengan kekuatan batin, bahkan sebuah tank besar saja berani ditinju langsung olehnya, apalagi David Chu yang hanya terbentuk dari daging dan lemak itu. Sini, David Chu memejamkan mata, juga mengayunkan sebuah tinjuan. Dua tinjuan saling bertemu, bagai petir yang terus menyambar. Cepatnya gerakan membuat Erik Mu dan lainnya tidak dapat melihat dengan jelas. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menusuk ke dalam telinga. Gelombang tinjuan membuat ubin lantai ring terangkat, debu beterbangan. Siapa yang menang? Semua orang mengangkat kepala melihat, menantikan hasil pertandingan kali itu. Terdengar bunyi, peng, dua bayangan berpisah. Guru Wu berjalan keluar dari puing-puing yang beterbangan, tertawa bangga. Hahaha, anak muda, kemampuanku sudah kebal dari peluru, mungkinkah aku takut kamu? Setelah merasakan tinjuanku, mungkin tulangmu akan langsung tiada. Guru Wu tertawa licik, hanya saja, kenapa Jonathan Ma dan lainnya malah melihatnya seperti itu, apa maksudnya? Dada terasa sedikit perih, begitu Guru Wu menunduk melihatnya. Ternyata dada itu telah tembus hingga meninggalkan satu lubang. Darah segar bercucuran. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu melukaiku? Bagaimana bisa kamu menemukan titik lemahku? Guru Wu merasa tidak mampu percaya. Bisa-bisanya kamu mengalahkanku. Sebenarnya siapa kamu? Peluru memang tidak bisa membunuhmu, tetapi aku bisa. David Chu melangkahkan kaki. Tatapan penuh percaya diri. Seorang makhluk liar yang berhasil melarikan diri dari kuil sepertimu, manusia iblis berani membanggakan diri sendiri. Sekalipun salah satu raja dari kuil, tetap saja bisa aku kalahkan dengan mudah. Kepala mereka bisa aku ambil sesuka hati. Kamu, memangnya siapa kamu? Bagai tersambar petir, wajah Guru Wu langsung putih pucat, berkata dengan penuh ketakutan. Kamu, Dewa Sura. Baru selesai berkata, Guru Wu langsung jatuh mati dengan keadaan mengenaskan, hingga sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Rasa takut tetap tertinggal pada wajahnya. Seolah nama, Dewa Sura, itu memberikan tekanan yang amat besar, telah lama menancap di dalam jiwanya. Dia adalah seorang legendaris yang menaklukkan kuil dan membasmi semua iblis di dunia gelap negeri barat dengan sendirinya. Dan saat ini, suasana kembali hening tanpa sedikit pun suara. Calon Master, Guru Wu, tetap saja lengah oleh tinjuan David Chu. Semua mata terpana bagai tersambar petir. Semua orang tahu seberapa hebat dan kuat seorang Guru Wu. Tubuhnya kebal dari peluru. Satu tinjuan darinya mampu merusak sebuah tank besar. Erik Mu yang menyebut diri sebagai orang terhebat di kota Jiangling, mungkin saja akan langsung hancur hingga tidak berwujud. Anak muda bernama David Chu di hadapannya ini, malah cukup menggunakan satu tinjuan demi mengalahkan Guru Wu. Badan yang dapat menangkis peluru itu bagai selembar kertas putih yang sama sekali tidak berdaya. Setelah terdiam cukup lama, Erik Mu melangkah cepat, langsung membungkukkan badan memberi hormat kepada David. Aku Erik Mu, menghadap Master Chu. Jonathan Ma, Gus Bear dan para bos yang duduk di sekeliling pun berdiri, membungkukkan badan dengan sangat hormat. Kami, menghadap Master Chu. Baru saja David Chu membuat Erik Mu dan lainnya terkejut berkat melumpuhkan Rian Chen menggunakan satu jari saja. Kini dia berhasil membuat orang-orang takut sekaligus tunduk berkat menembus tubuh Guru Wu sang calon master dengan satu tinjuan. Dalam dunia persilatan, kemampuan seseorang selalu menjadi kehormatan baginya. Dan David Chu ternyata memiliki kemampuan seorang master, bahkan Grandmaster tingkat ke-8, ke-9. Mata di Qizhou pun terbelalak. Menghirup nafas dengan penuh ketakutan. Terpaksa ikut memberi hormat, kini jantungnya hampir melompat keluar. Sesungguhnya dia adalah seorang master, tokoh yang setara dengan naga Dewa Langit. Dia adalah seorang tamu terhormat dengan kekayaan mencapai ratusan triliun.
teman baik dari para pejabat tingkat provinsi. Di kota Jiangling, seorang master dapat menopang sebuah keluarga besar. Bagaimana mungkin mereka berani tidak hormat pada David Chu? David Chu hanya menatap semua orang dengan tenang, sama sekali tidak sungkan, baik dari segi identitas maupun kemampuan. Dia pantas mendapat penyembahan seperti itu. Dan di saat inilah, Indian Yun yang membuka mulut dengan lebar dan penuh kaget tiba-tiba berteriak, "Ah, apa? Apa itu?" Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk, terlihat seekor ulat merah sebesar tikus merayap keluar dari mulut guru yang telah meninggal, dengan kecepatan yang sangat tinggi, pergi meninggalkan semuanya. Ingin lari, David Chu langsung mengibaskan sebuah pisau militer yang dibawa, seketika menusuk ulat itu dan menancapkannya ke dinding. Apa-apaan ini? Orang-orang sangat terkejut melihatnya. Cepat lihat, mayat guru sudah mulai membusuk. Orang-orang itu adalah manusia biasa, bagaimana mungkin pernah menyaksikan kejadian seperti itu? Ulat beracun, hanya sebuah teknik yang sederhana, kata David Chu dengan santai, melihat sekilas tubuh guru yang sudah mulai membusuk, lanjut berkata. Itu adalah ulat darah. Ulat beracun dengan tingkat yang lebih rendah. Orang yang memeliharanya mengorbankan darah milik sendiri, menjalankan suatu teknik demi mendapat kekuatan yang bersifat sementara. Kelihatan seperti sangat hebat, namun sesungguhnya itulah bentuk bunuh diri. Tidak perlu waktu yang terlalu lama, darah mereka akan habis dihisap oleh ulat itu, hingga menjadi sebuah mayat kering. Akhirnya semua orang mengerti, timbul rasa takut dalam hati. Pantas saja, di usia yang masih sangat muda, Rian Chen sudah menjadi seorang petarung tingkat ke-6. Pantas saja setelah menghisap semua darah Rian, badan guru Wu langsung menjadi besar dan kuat, ternyata itu semua ulah-ulat yang menjijikkan itu. Sial, jijik sekali aku melihatnya, cepat dibunuh. Teriak Bus Bear dengan kesal, langsung menginjak ulat itu dengan kuat, membuat hati orang-orang merinding. Hari ini wawasan kita sungguh terbuka lebar, dulunya. Akulah yang telah menjadi katak dalam tempurung. Kata Eric Mu sambil menghela nafas. David Chu menggeleng dengan wajah sinis, teknik murahan yang dilakukan guru Wu sama sekali tidak pernah dia anggap terlalu kekanak-kanakan. Teknik-teknik pelihara ulat yang pernah dia jumpai dapat membunuh orang dengan jumlah yang sangat besar, menggunakan ulat dalam mengendalikan jiwa seseorang. Jika berhasil memelihara seekor Raja Ulat, tuannya bisa saja menggerakkan ratusan jenis makhluk beracun, membunuh puluhan ribu orang dalam hitungan menit, bahkan memusnahkan satu kota penuh. Semua kejadian menakutkan dan mengenaskan itu dijumpai di dalam kuil. Karena itulah David Chu memusnahkan kuil dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Juga menetapkan peraturan bersama beberapa bos di kota Beijing, bahwa teknik ulat seperti itu tidak boleh masuk ke China untuk selamanya. Mata David Chu berkedip beberapa kali, penuh ekspresi dingin. Jika aku tidak salah ingat, sejak 3 tahun yang lalu, ada peraturan ketat dalam negeri, bahwa pemelihara ulat beracun yang masuk dalam daerah China, akan dijatuhi hukuman mati. Tatapan matanya mengarah ke samping, melihat Di Qizhou yang masih gemetaran. Dan kamu, berani-beraninya beraksi tanpa memerhatikan hukum, berapa jumlah kepala yang kamu punya? Bersambung, nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.